Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu kembali bersama saya Pastor Charles Sebastian dalam channel YouTube kita Bro Semesta. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita telah memasuki hari Minggu Advent yang keempat. Dan dalam minggu ini kita akan merayakan Natal, kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita merenungkan Maria mengunjungi Elisabet saudaranya. Perjumpaan itu adalah perjumpaan yang menggembirakan. Sesudah Maria memberi salam kepada Elisabet, Elisabet dipenuhi dengan Roh Kudus dan anak yang dikandungnya juga melonjak, tanda kegembiraan. Maka pertemuan itu antara Elisabet dan Maria adalah pertemuan sukacita. Pertemuan itu juga adalah pertemuan kegembiraan antara Yesus yang dikandung oleh Maria dan yang nanti menjadi Yohanes Pembaptis yang dikandung oleh Elisabet. Dan Elisabet mengungkapkan perasaannya pada saat itu terhadap Maria ketika dia berkata, "Terpujilah engkau di antara wanita. Berbahagialah engkau karena percaya apa yang dikatakan Tuhan akan terlaksana." Saudara-saudari terkasih, Maria yang telah menyatakan kesediaannya untuk bekerja sama dengan Allah menjadi awal dari pelaksanaan karya keselamatan dari Allah. Dia bersedia mengandung Allah yang akan menjadi manusia. Jawaban ya dari Maria kepada Allah merupakan titik yang sangat menentukan dalam karya penebusan umat manusia. Walaupun Maria dan Elisabet sama-sama sadar bahwa karya Tuhan sedang ada di dalam kehidupan mereka, mereka tetap setia, mereka tetap rendah hati. Mereka sadar bahwa campur tangan Allah sangat jelas dalam apa yang mereka alami ini. Dan campur tangan Allah itu adalah memilih orang-orang kecil, orang-orang yang hina dina. Elisabet sudah tua dan dia sudah dinyatakan mandul. Namun Tuhan ingin berkarya di dalam dirinya untuk melahirkan seorang yang menjadi perintis bagi Sang Mesias yang datang ke dunia. Maria juga dipilih dari antara wanita dan bersedia menjalin kerjasama dengan Allah. Maria sendiri belum bersuami, belum berkeluarga. Namun dia dipilih oleh Allah. Dan cara bagaimana dia mengandung adalah karya Allah, Roh Kudus yang akan datang kepadanya. Begitulah Allah menunjukkan karyanya yang maha besar dengan memilih atau menjalani suasana yang sangat sederhana dan hina dina. Yesus sendiri lahir di kandang Betlehem, bukan di istana yang mewah, dan yang hadir pada saat kelahiran yang luar biasa itu adalah para gembala yang miskin. Jadi Allah yang berkarya dalam suasana yang sangat sederhana, namun peristiwa yang amat besar, penyelamatan umat manusia
hadir dalam kesederhanaan itu. Disitulah manusia perlu percaya. Disitulah manusia perlu setia supaya karya Allah itu dapat terlaksana di dalam hidupnya. Saudara-saudari terkasih, cerita perjumpaan yang menggembirakan antara Maria dan Elizabeth menjadi motivasi bagi kita untuk dalam masa Advent ini juga berusaha membawa kabar sukacita kepada orang-orang yang kita jumpai. Saudara-saudari terkasih, kita menjalani masa Advent ini bersama Maria. Bersama Maria, kita mempersiapkan diri dalam masa Advent ini. Hal yang pertama yang perlu kita sikapi adalah seperti Maria, kita percaya akan sabda Tuhan dan juga tetap setia pada apa yang difirmankan bahwa kehendak Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan seperti Maria, kita juga berusaha bertemu dengan orang-orang di sekeliling kita dan membawa sukacita bagi mereka. Bagaimana kita dapat menjadikan pertemuan dengan orang-orang lain menjadi perjumpaan yang menggembirakan? Seperti Maria, tentulah kita membawa Tuhan dalam diri dan kehidupan kita, dalam percakapan kita, dalam sikap kita, dalam tingkah laku kita. Tuhan ada di latar belakangnya. Dan dalam hidup kita, kita membawa damai, kita membawa sukacita, kita membawa kasih, agar kita bertemu dengan orang lain dan pertemuan itu menjadi pertemuan yang menggembirakan. Janganlah kita menjadi pribadi yang dihindari oleh orang, yang tidak disukai oleh orang, karena kita datang dengan egoisme kita, dengan kesombongan kita, dan dengan konflik-konflik yang selalu kita timbulkan dalam perjumpaan kita dengan orang lain. Sebaliknya, kita hendaknya membawa Yesus seperti Yesus yang lahir di Bethlehem, membawa damai, membawa sukacita, membawa kasih, dan akhirnya juga membawa keselamatan bagi kita dan bagi orang lain. Saudara-saudari terkasih, hingga di sini saja permenungan kita kali ini. Sampai bertemu pada video-video berikutnya. Salam sejahtera bagi kita semua. Pace e bene.